Pangkalan militer Amerika Serikat di Irak kembali diserang drone. Sebuah pesawat tak berawak atau drone menjatuhkan bahan peledak di dekat markas pasukan militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Bandara Internasional Erbil, Irak pada Rabu 14 April 2021 malam. Sejauh ini belum ada laporan tentang korban jiwa, namun Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah Kurdistan yang berbasis di Erbil mengatakan drone tersebut membawa bahan peledak TNT untuk menargetkan pasukan Amerika Serikat. Sebuah kelompok milisi pro-Iran diduga terkait dengan serangan itu, namun belum ada klaim resmi hingga saat ini. Melansir Reuters pada Kamis 15 April 2021, serangan itu dilaporkan menjadi yang pertama menggunakan drone berbahan peledak terhadap pasukan Amerika Serikat di Erbil. Sebelumnya, rentetan serangan roket menghujani pangkalan-pangkalan yang menampung pasukan dan juga kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad yang diduga dilakukan oleh milisi pro-Iran. Seperti pada serangan roket yang menghantam pangkalan militer pimpinan Amerika Serikat di sekitar Bandara Internasional Erbil pada Februari lalu, yang menghabisi seorang kontraktor non-Amerika yang bekerja dengan militer Amerika Serikat. Pejabat keamanan Irak mengatakan, sesaat sebelum serangan hari Rabu di Erbil, setidaknya 2 roket dilaporkan mendarat di dekat pangkalan di sebelah barat kota yang menampung pasukan Turki, yang juga menghabisi seorang tentara Turki. Turki diketahui juga memiliki pasukan di Irak, baik sebagai bagian dari kontingen NATO serta untuk menyerang militer separatis Kurdi di utara. Milisi pro-Iran sangat menentang kehadiran Amerika Serikat maupun Turki di sana dan menuntut penarikan penuh semua pasukan asing. Amerika Serikat sendiri terkadang menanggapi serangan udara dengan serangan balik, termasuk di perbatasan Irak-Suriah, seperti serangan udara yang diperintahkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang juga menghabisi komandan utama Iran Qasem Soleimani pada Januari 2020 lalu hingga sempat memicu konflik skala penuh. Sementara itu, Turki protes Amerika Serikat rutin kirim kapal perang ke Laut Hitam, Rusia berikan sindiran. Militer Amerika Serikat dikabarkan rutin mengirim kapal perangnya ke Laut Hitam. Hal tersebut sontak membuat Turki geram dan melayangkan protes. Dilaporkan Kementerian Luar Negeri Turki, Amerika Serikat bahkan hadirkan kapal penjelajah dan kapal perusak sejak akhir bulan lalu ke Laut Hitam. Kapal-kapal perang Amerika Serikat itu akan tetap berada di Laut Hitam hingga 4 Mei 2021 mendatang, kata Kementerian Luar Negeri Turki. Pengakuan saksi mata menjelaskan kapal-kapal Amerika Serikat bahkan telah melewati Selat Bosphorus Turki. Ia juga mengatakan kehadiran Amerika Serikat dan NATO di Laut Hitam semakin meningkat pada awal tahun ini. Sejak Joe Biden menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grishko menyindir militer Amerika Serikat yang meningkatkan aktivitas militernya di Laut Hitam. Ia mengatakan Amerika Serikat tidak memiliki kekuatan untuk berada di garis pantai tersebut. Selat Bosphorus yang menghubungkan Mediterania dan Laut Hitam sendiri telah diberikan kepada Turki. Berdasarkan kesepakatan Montreux di tahun 1936, namun juru bicara Pentagon John Kirby menjelaskan hal tersebut tidak perlu diperdebatkan, mengingat aktivitas tersebut bukanlah hal yang baru. Justru mengatakan bahwa Rusia atau Amerika mengatakan bahwa Rusia lebih banyak mengumpulkan pasukan di perbatasan timur Ukraina sejak tahun 2014. Ketika hendak merebut Crimea dari Ukraina dan juga mendukung separatis pro-Rusia di kawasan Donbas timur Ukraina. Sementara itu diberitakan sebelumnya,
Patriot kurang mumpuni, Rusia sebut Arab Saudi berpeluang beli rudal S-400. Direktur Badan Federal Rusia untuk Kerjasama Militer dan Teknis atau FSMTC, Dmitry Sugayev, mengatakan Arab Saudi berpotensi membeli sistem rudal anti pesawat S-400. Kalau ada permintaan seperti itu dari Arab Saudi akan kami pertimbangkan, katanya dalam siaran langsung stasiun televisi Rosia 24 pada Jumat lalu, seperti dikutip dari TASS. Menurut Sugayev, sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang saat ini Arab Saudi gunakan menunjukkan efisiensi yang tidak memadai dalam menangkis serangan udara. Kami mengetahui hal ini dengan sangat baik dari contoh Arab Saudi. Arab Saudi telah mengalami serangan yang semakin sering terhadap fasilitasnya, termasuk infrastruktur dalam beberapa bulan terakhir, ujar dia. Baru-baru ini sebuah pelabuhan ekspor minyak menjadi sasaran serangan. Sistem Patriot beroperasi di negara itu tidak mengatasi tugas ini. Pertahanan udara dengan baik sebutnya. Bisa untuk menyerang target. TASS menyebutkan Arab Saudi saat ini mengoperasikan 6 peluncur sistem rudal pertahanan udara Patriot. Kami memiliki produk terlaris, ini pertama-tama S-400 yang terkenal, dan sistem Pantsir yang telah membuktikan efisiensi dalam operasi, ungkap Sugayev. S-400 Triumph, NATO menyebutnya dengan nama SA-21 Growler, adalah salah satu sistem rudal anti pesawat jarak jauh paling canggih Rusia yang mulai beroperasi pada tahun 2007. Sistem pertahanan udara tersebut dirancang untuk menghancurkan pesawat, rudal jelajah, dan balistik, termasuk misil jarak menengah. Tapi S-400 Triumph juga dapat digunakan untuk tujuan dasar, yakni bisa menyerang target pada jarak hingga 400 km dan ketinggian sampai 35 km. Belakangan sangat kelompok Houthi Yaman yang mendapat dukungan Iran terhadap target-target militer dan sipil di Arab Saudi semakin gencar. Houthi menggunakan rudal dan drone bersenjata untuk menyerang kerajaan. Di sisi lain, ia mengatakan Amerika Serikat tidak memiliki kekuatan untuk berada di garis pantai tersebut. Selat Bosphorus yang menghubungkan Mediterania dan Laut Hitam sendiri telah diberikan kepada Turki. Berdasarkan kesepakatan Montreux di tahun 1936, namun juru bicara Pentagon John Kirby menjelaskan hal tersebut tidak perlu diperdebatkan, mengingat aktivitas tersebut bukanlah hal yang baru. Justru mengatakan bahwa Rusia atau Amerika mengatakan bahwa Rusia lebih banyak mengumpulkan pasukan di perbatasan timur Ukraina sejak tahun 2014. Ketika hendak merebut Crimea dari Ukraina dan juga mendukung separatis pro-Rusia di kawasan Donbas timur Ukraina.